Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Septini, NIM 2002030032. Saya merupakan mahasiswa Universitas Bina Insan, program studi Sistem Informasi, dan sekarang berada di semester 3. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang sistem penjualan berbasis website. Ini merupakan tugas untuk ujian akhir semester dengan mata kuliah perancangan basis data dengan dosen Bapak Joni Karman MKOM. Baiklah, yang pertama kita aktifkan terlebih dahulu examnya. Klik start bagian Apache dan MySQL. Setelah itu kita buka Google, ketik localhost toko admin. Ini merupakan tampilan awal untuk bagian admin. Kita masukkan username dan passwordnya. Login berhasil. Di sini bagian admin atau sering juga disebut dengan dashboard. Untuk bagian admin itu sendiri terdapat beberapa halaman. Untuk halaman pertama ada home, dan halaman yang kedua merupakan halaman data kategori. Di sini saya memiliki dua kategori. Kategori pertama yaitu skincare dan yang kedua yaitu body care. Halaman selanjutnya yaitu halaman produk itu sendiri. Di sini terdapat beberapa produk yang saya upload di website tersebut. Yang pertama yaitu ada aksi bagian detail. Untuk detail itu sendiri merupakan rincian dari produk itu sendiri. Yang kedua yaitu bagian ubah data. Di sini kita bisa mengubah data dari produk yang kita tambahkan di bagian admin. Kita coba untuk ubah data produknya. Kita klik ubah. Kita coba ubah untuk harga produknya. Di sini kita ubah menjadi 90.000. Klik ubah. Data produk sudah diubah, oke. Nih, data produknya telah berubah ya di bagian harga. Dan untuk bagian kalau ingin menghapus data produk, tinggal klik hapus, produk terhapus. Oke. Ini produk yang ke-1 tadi itu telah terhapus, otomatis terhapus. Jika mau menambahkan data produk juga bisa. Kita scroll aja ke bawah, klik tambah data, pilih kategori, misalkan skincare, namanya toner, harga 75.000 misalkan, dengan berat 1.000. Deskripsinya toner untuk jerawat misalkan. Terus kita pilih foto produk tersebut, misalkan nih Essence Toner. Tinggal klik simpan. Sudah masuk datanya. Otomatis data yang kita masukkan tadi itu udah masuk ke data produk bagian adminnya. Untuk selanjutnya yaitu halaman pembelian. Di sini merupakan kumpulan data pembelian dari pelanggan. Di sini juga pada saat pelanggan melakukan check out belanja atau transaksi belanja, maka data tersebut akan otomatis masuk ke data pembelian. Di sini juga kita bisa melihat pelanggan mana atau customer mana yang sudah melakukan atau yang belum melakukan transaksi pembayarannya. Sebagai contoh, di sini ada detail. Di detail ini merupakan detail dari pembelian atau nota pembelian.
ada tanggal pembelian, total, status, alamat, tarif, dan lain sebagainya. Di sini juga sebagai contoh pelanggan yang sudah melakukan transaksi pembayaran. Ini data pembayaran, terdapat nama, bank, jumlah, tanggal, dan lain sebagainya. Di sini gambar di sini hanyalah sebuah contoh. Sebenarnya gambar di sini merupakan bukti pembayaran tersebut. Jadi untuk pelanggan yang sudah maupun yang belum melakukan transaksi pembayaran tapi sudah melakukan check out belanja, maka data pembelian tersebut akan masuk ke data pembelian ini. Oke, nanti kita coba untuk bagian pelanggan, apakah data pelanggan tersebut berhasil atau otomatis langsung ke bagian admin. Selanjutnya kita lanjutkan dulu untuk halaman bagian laporan. Di sini adalah istilahnya seperti arsip pembelian pelanggan. Jadi di sini kita bisa melihat pembelian pelanggan dari tanggal sekian sampai sekian. Sebagai contoh, di sini saya ingin melihat data pembelian dari tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal sekarang 10 Januari 2021. Saya mau melihat status yang pending. Kita lihat laporan. Nah, di sini akan muncul laporan pembelian dari tanggal yang saya ajukan tadi, dari tanggal 1 November 2021 sampai 10 Januari 2022. Di sini pun kita bisa melihatnya dalam bentuk PDF. Nah, ini bentuk laporan dalam bentuk PDF-nya. Halaman selanjutnya adalah halaman pelanggan. Di sini juga data pelanggan akan masuk secara otomatis di bagian admin. Setelah itu, halaman yang terakhir yaitu halaman logout. Kita coba logout. Anda telah logout, oke. Kita coba untuk login kembali. Masukkan username dan passwordnya. Sukses, berhasil. Untuk struktur codingnya kira-kira seperti ini. Jadi di sini tuh ada beberapa file dan folder. Di sini saya akan menunjukkan sedikit tentang codingannya itu sendiri. Jadi di sini saya namakan foldernya itu dengan nama Tranitoko. Di dalam Tranitoko ini pun ada beberapa folder lagi, antara lain yaitu folder admin, folder bukti pembayaran, folder foto produk dan vendor, dan juga ada file tambahan yaitu composer.json. Baiklah, kita masuk ke folder admin. Jadi di admin ini juga memiliki cukup banyak file, tapi di sini saya akan menunjukkan sepintas saja file-file yang ada di admin. Jadi sebenarnya ini juga banyak karena ini merupakan dari sebuah template. Kalau dari template memang kita tidak codingnya dari awal, jadi kita terbantu dengan codingan yang sudah ada, tinggal kita merelasikan komponen-komponen yang lainnya. Jadi kita terbantu juga nih karena adanya codingan atau script dari bawaan template-nya. Makanya file codingannya itu cukup banyak juga. Kalau kita mau codingnya dari awal itu mungkin memerlukan waktu yang cukup lama juga, karena kan yang kita tahu juga satu file itu terdiri dari berapa
banyak script, sedangkan ini ada banyak file gitu, ada banyak folder, jadi gitu. Baiklah, untuk sisi adminnya itu sudah selesai. Selanjutnya kita ke sisi bagian pelanggannya. Kita klik, kita ketik localhost toko. Untuk ini adalah untuk tampilan bagian pelanggan atau bagian customernya. Sebelum melakukan pembelanjaan atau transaksi barang atau pembelian melalui website, kita diajukan untuk daftar terlebih dahulu agar bisa melakukan login. Kita coba untuk daftar. Misalkan nama saya Ayu Septini, emailnya ayuseptini@gmail.com. Untuk passwordnya silakan masukkan sesuai keinginan Anda. Alamatnya Jalan Indah, nomor telepon, kemudian klik pendaftaran selesai, kemudian klik OK. Selanjutnya silakan login, masukkan email yang kita daftar tadi, reset ini dengan password, login. Anda sukses. Di home terdapat beberapa produk, kita coba untuk klik, misalkan. Selanjutnya setelah melakukan login tadi, kita masuk ke halaman utama untuk bagian pelanggan. Jadi ini nih halaman pertamanya. Jadi bagian atas tuh ada beberapa halaman, antara lain tuh halaman home, keranjang, riwayat belanja, login, dan checkout. Setelah itu di sampingnya itu ada fitur untuk pencarian produk. Jadi tinggal kalian ketik aja nama produk yang kalian inginkan. Selanjutnya untuk di bawahnya itu langsung gambar dari produk-produk. Kemudian di sini ada langsung tombol beli ataupun detail. Kita lihat detail dulu. Untuk isi detail itu ada info tentang produk itu sendiri, yaitu nama, contohnya harga, stok produknya, bahkan ada deskripsi dari produk itu. Kemudian contohnya kita masukkan, kita mau beli berapa produk, kita klik beli, masuk OK. Setelah itu langsung ditujukan ke keranjang belanja kita. Contohnya tadi kita masukkan produk night cream di keranjang kita. Di keranjang belanja ini juga kita bisa hapus produk yang kita masukkan, tapi kita nggak jadi check out misalkan. Nah di sini di keranjang belanja ini kita bisa untuk hapus produknya. Misalkan gini, langsung ya kita hapus produk. Tinggal klik hapus bagian aksi, terus ada notif produk dihapus dari keranjang, klik OK. Jadi ini tadi kan keranjang kita cuma satunya, jadi otomatis tuh langsung ada notif keranjangnya kosong, silahkan belanja dulu. Oke, jadi langsung kehapus. Coba kita masukin lagi night cream 2. Kita juga bisa dikasih 2 pilihan, mau lanjut belanja atau cari produk lagi, atau langsung check out. Kalau langsung check out itu tampilannya tuh langsung gini. Jadi kita harus pilih ongkos kirim, daerah mana, misalkan di daerah Lubuk Linggau, kemudian isi alamat lengkapnya. Kalau memang langsung ingin check out, ya langsung check out. Oke. Nah, setelah kita melakukan check out itu langsung otomatis dikasih nota pembelanjaan atau nota pembelian, detail pembelian. Jadi ini contoh detail pembelian kita.
kalau kita dan di sini juga ada fitur riwayat belanja. Jadi kalau kita udah belanja, itu ada riwayat belanja kita bisa lihat riwayat belanja kita. Kita bisa lihat nota kembali, atau mungkin kita belum bayar, kita bisa input pembayarannya. Kalau udah bayar, kita bisa lihat pembayarannya. Contohnya gini, ada nama, tanggal, jumlah. Kalau input pembayaran, kita tinggal ngisi data-data kita, misalkan 245.000. Kita bisa juga masukin foto bukti pembayaran kita, misalkan nih fotonya nih, kita kirim, terus langsung klik OK. Jadinya yang kita lihat tadi nih jadinya setelah kita melakukan pembayaran tuh jadinya gini. Terus ada fitur logout juga. Kalau memang udah selesai belanja, boleh logout, ke home kembali. Mungkin itu sih untuk bagian pelanggannya. Belanjanya kosong, silahkan belanja. Kalau mau logout, tinggal logout, klik OK. Setelah melakukan checkout tadi, kita mau lihat data kita itu masuk gak ke bagian adminnya. Kita buka dulu di localhost bagian admin. Di halaman pembelian, tadi kita check out atas nama Aisyah ini, kita check out night cream. Coba kita lihat langsung. Kita lihat detailnya. Nih, night cream jumlahnya 2. Jadi data kita tuh langsung masuk otomatis ke bagian admin. Setelah kita melakukan check out, itu langsung otomatis masuk ke bagian adminnya. Ini langkah-langkah secara singkat untuk melakukan pemesanan barang. Jadi yang pertama, silakan klik bagian daftar, kemudian isi data-data yang diperlukan seperti nama, email, password, alamat, dan nomor telepon. Untuk email itu sendiri, gunakan email yang baru atau email yang tidak pernah untuk mendaftar akun ini. Jadi pastikan email tersebut baru. Kemudian isi alamat, nomor telepon. Selanjutnya silahkan klik daftar, kemudian daftar sukses, lanjut ke login pelanggan, masukkan email dan password saat melakukan pendaftaran tadi. Masukkan email passwordnya, kemudian klik login. Anda sukses login, oke. Ini udah masuk ke akunnya kita. Jadi kalau mau belanja silahkan, atau lihat produk, silahkan klik bagian home, klik detail, boleh detail atau klik langsung beli. Kalau di detail itu kita bisa langsung masukkan kita mau beli berapa nih, misalkan 2 nih. Terus kemudian kalau memang ada produk yang ingin dipilih lagi, silahkan kembali ke home. Jadi kalau ingin beli produknya cuma 1, kalian bisa langsung klik di beli ini. Bisa. Kalau misalkan kalian ingin beli 2 atau 3 lebih,
kalian bisa klik bagian detailnya dulu. Jadi di bagian detail tuh kalian bisa langsung tulis nih mau beli berapa, misalkan 2 piece. Di bagian di bawah stok tuh ada kolom gitu, jadi kalian tinggal tulis 2, jadi dia langsung otomatis ke keranjang belanjanya itu tuh langsung 2 piece, jadi nggak perlu 2 kali gitu. Jadi setelah produk yang kita inginkan itu udah masuk otomatis ke keranjang belanja kita tuh dikasih 2 pilihan, mau langsung check out atau lanjut belanja lagi atau pilih-pilih produk lagi. Kalau memang ini mau pilih produk lagi, silakan pilih lanjutkan belanja maksudnya. Terus silakan pilih produk-produk yang mungkin yang pengen dibeli. Sebagai contoh aja nih, kita masukkan lagi nih ke keranjang, kita langsung klik beli tadi tanpa ngelihat detailnya dulu tadi. Dia langsung juga otomatis ke keranjang. Di home ini juga tuh ada fitur untuk pencarian barangnya gitu. Di atas pojok kanan itu ada kotak, sebelahnya tuh ada tulisan cari. Nah, teman-teman boleh ketik barang yang teman-teman cari. Misalkan di sini aku cari body deh. Maka kalau isi produknya tuh ada yang kata-kata body, itu bakal keluar di sini. Contohnya tuh body scrub atau body lotion. Tapi kalau teman-teman cari produknya tuh nggak ada di home ini, jadi misalkan saya tuliskan kain nih, nah otomatis sistem itu tuh langsung ngasih notif bahwa produk kain itu tidak ditemukan. Jadi produk kain itu nggak ada di bagian home-nya gitu. Balik lagi ke keranjang kita. Di keranjang ini pun juga kita bisa hapus produk yang telah kita masukkan tadi. Contohnya gini, kita klik hapus saja, otomatis langsung produk yang kita klik hapus itu langsung terhapus dari keranjang kita. Kita coba untuk masukkan produk lagi. Setelah itu kita coba lakukan check out. Produk telah masuk keranjang, kemudian kita coba klik check out. Setelah kita klik check out, maka kita di keranjang belanja itu dikasih arahan untuk pilih daerah, pilih ongkos kirim. Kita coba untuk pilih di daerah Lubuk Linggau dengan tarif 20.000. Kemudian isi alamat lengkap kalian di kolom bawah sini. Silakan Anda ketik alamat lengkap kalian. Jadi ini langsung otomatis gitu alamatnya. Kemudian kalian bisa klik check out. Udah pembelian udah sukses, klik OK. Jadi nah ini bentuk notanya gitu, nota dari pembelian kita. Jadi di sini tuh ada tanggal kita beli kapan, terus total pembelian, alamat, itu ongkirnya juga udah masuk. Tadi kita pilihnya di daerah Lubuk Linggau dengan ongkos kirim 20.000. Alamat kita juga udah masuk. Dan ini adalah rincian pembelian produk kita. Jadi misalkan ini aku belinya 2 piece. Jadi di nota ini jumlahnya 2 piece. Kalau yang satu. Di sini juga ada rekening pembayaran untuk teman-teman transfer uangnya. Ada juga total pembayarannya. Terus setelah itu di bagian tadi di reward pembelian itu kita tadi kan udah beli tuh, udah check out. Jadi langsung otomatis ke riwayat pembeliannya. Jadi di sini tuh ada 2 opsi, ada nota sama input pembayaran. Kalau teman-teman mau ngelakui pembayaran, teman-teman bisa klik bagian input pembayarannya. Dari input pembayaran tuh teman-teman juga diwajibkan mengisi data nama, data bank gitu. Terus tuh jumlah ini tuh jumlah total tagihan teman-teman. Jadi di atas itu ada pemberitahuan
total tagihannya. Silakan teman-teman ketik ulang. Di sini contohnya 245.000. Nah, di bagian bawah ini ada foto bukti pembayaran. Jadi misalkan teman-teman transfer nih, jadi ada struknya. Teman-teman boleh kirim struknya tuh di sini. Jadi saya contohkan, misalkan gambar mana ya? Coba saya pilih dulu. Gambarnya coba yang ini deh, yang wallpaper. Ini contoh aja ya teman-teman gambarnya. Jadi setelah teman-teman cari struk pembayarannya, teman-teman bisa langsung klik kirim. Setelah itu klik OK. Jadi yang teman-teman tadi belum bayar itu warna hijau. Setelah teman-teman melakukan pembayaran itu otomatis warna itu berubah jadi kuning. Jadi teman-teman bisa lihat pembayaran teman-teman tadi. Kita klik aja lihat pembayaran. Setelah lihat pembayaran, jadi data yang teman-teman input tadi itu bisa teman-teman lihat lagi. Ini contohnya nama, tanggal, dan jumlah tadi. Bahkan gambar struk pembayaran teman-teman juga bisa teman-teman lihat lagi. Kemudian di riwayat pembelian tadi ada nota, ada pembayaran. Kemudian kalau teman-teman ingin belanja lagi, teman-teman bisa klik bagian home, bisa lihat-lihat produknya, terus ke bawah, ke atas. Setelah mungkin teman-teman udah melakukan check out, udah beli barang, udah mesen, teman-teman juga bisa logout dari akun teman-teman. Tinggal teman-teman klik logout, terus ada notif Anda telah logout, silahkan klik OK. Kemudian udah selesai. Jadi mungkin itu saja kurang lebih dari penjelasan sistem penjualan berbasis website. Kita review ulang untuk bagian sisi adminnya dulu. Yang pertama tadi kita sudah melakukan login dan logout bagian admin ya, dan udah berhasil. Terus yang kedua, di data produk kita juga udah ngelakuin detail, hapus, ubah, bahkan tambah produk, dan itu juga berhasil ya. Selanjutnya yaitu data pembelian. Di data pembelian tadi kita juga udah lihat detailnya dan pembayaran, mana-mana yang pelanggan yang udah bayar atau yang belum. Jadi untuk di data pembelian itu kita tuh udah tahu mana pelanggan yang udah bayar ataupun yang belum bayar. Jadi di situ kan kalau pelanggan yang udah bayar bakal ada tulisan pembayaran. Tapi kalau belum, itu datanya cuma ada data-datanya aja. Selanjutnya di laporan itu tadi kita udah coba dari tanggal sekian sampai dengan sekian. Di laporan itu pun kita juga bisa lihatnya dalam bentuk PDF atau enggak itu bisa semua. Jadi tinggal kita ngatur aja dari tanggal berapa nih sampai tanggal berapa. Selanjutnya untuk bagian sisi pelanggan kita review sedikit atau secara umum aja. Tadi kita udah ngelakuin langkah-langkah atau step by step untuk mau melakukan checkout, atau gambaran saat kita mau melakukan checkout, mulai dari daftar, login, kita lihat di keranjang belanjaan kita, terus kita melakukan checkout, atur alamat dan lain sebagainya. Mungkin itu aja untuk bagian sisi pelanggan. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.